Shalom, Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga menampilkan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu betapa berharganya atau pentingnya kesehatan tubuh kita. Kerap kali pada waktu kita sehat, kita kurang menghargai Ya. tubuh ini, ya. Kemudian kadang-kadang kita pada waktu bermasalah, kemudian kita juga sampai komplain, Tuhan, mana berkat-Mu, gitu ya. Kita lupa bahwa betapa berharga dan mahalnya tubuh kita yang sehat. Hari ini kita akan berbicara mengenai suatu topik yang menarik, yaitu tentang kesehatan, yaitu memelihara jantung. Ya, jantung sangat penting sekali karena salah satu organ vital daripada tubuh kita. Menampilkan Yalah. siapa pembicaranya? Pembicaranya sudah kita kenal, tidak asing lagi, yaitu Yohanes Sunardi. Dan Ya. pastinya program hari ini akan memberkati pemirsa Betul. sekalian. Ya. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Jantung merupakan organ penting yang hampir mengatur seluruh hal dalam tubuh kita. Walaupun hanya dengan bobot sekitar 250 gram pada wanita dan 300 gram pada pria, jantung merupakan bagian terpenting untuk menyatakan kita masih hidup. Dalam episode Memelihara Jantung, Good News Program kembali mengundang narasumber yang tidak asing lagi. Bersama Yohanes Sunardi yang merupakan pakar dan ahli dalam bidang gizi dan kesehatan, kita akan mengupas mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memelihara jantung kita. Jangan lewatkan episode ini, perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Jantung saya baik, pembuluh darah saya nggak ada kolesterol. Kenapa saya serangan jantung? Yang ngalir kental, namanya darah kental. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Pemirsa sekalian, di dalam tubuh kita ada begitu banyak organ penting. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu jantung. Bersama dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi kepada Anda, yaitu Yohanes Sunardi. Shalom, Shalom. Pak Yohanes. Halo. Senang lagi berjumpa. Ya, Terima selamat kasih karena datang episode kembali. yang lalu sudah memberkati kita semua. Iya. Dan saya percaya pemirsa sekalian juga diberkati dengan luar Amin. biasa. Ya, oke. Amin. Nah, tapi sebelumnya mau bertanya dulu gitu ya. Kan Pak Yohanes Sunardi ini terkenal sebagai ahli gizi. Terus juga punya ini ya, program Healthy Chef nih ya di TV. Kemudian juga pengasuh kesehatan di radio dan beberapa majalah Kristen gitu kan. Kenapa kok sangat tertarik untuk mengajarin orang tentang kesehatan meskipun bukan dokter? Iya, jadi begini. Sebenarnya waktu ada pilihan antara sekolah kedokteran dan ahli gizi, waktu itu saya ngerti ujung-ujungnya salah makan baru diobati. Contoh nih, kalau kamu tidak pernah makan omega 3, ikan lama, maka kamu kekurangan yang kandungan ikan omega 3 namanya. Maka dikasih Ikan pil. lama. Kalau kamu lama tidak makan ikan yang isinya omega 3, oke. maka kamu menunjukkan tanda-tanda kekurangan omega 3, namanya serangan jantung. Oh. Maka dokter memberi obat omega 3. So, kalau saya bisa mencegah sebelum mogok, itu bijaksana.
Akhirnya saya sekolah pangan supaya bisa mengedukasi supaya mereka nggak sakit. Jadi ini Itu mencegah lebih awalnya. baik daripada mengobati. Konsepnya itu seperti firman Tuhan, kalau sebelah sisiku 1000 reba, 10.000 sebelah kananku, aku tidak reba. Itu yang Penting saya lebih sekali baik. itu ya. Jadi karena apalagi orang yang sudah sakit biasanya sudah terlanjur. Iya. Dan susah sekali untuk reverse actionnya susah Yes. sekali ya. Yang kedua, saya sangat percaya mujizat. Masalahnya orang yang mendapat mujizat harus mempertahankan mujizatnya. Betul. Dan pola makan yang baik mempertahankan nggak sakit lagi. Yesus selalu bicara sehabis menyembuhkan, jangan berbuat salah. Jangan berbuat dosa lagi. Iya, Iya. Penting. Luar biasa. Oke. Seperti itu. Ya, nah hari ini kita langsung aja ngomong tentang jantung. Jantung. Memelihara jantung ini yang paling gampang kan kita semua udah ngerti nih jantung Iya. itu Yes. sangat penting. Nah, apa yang tidak kita ketahui tentang jantung yang Anda tahu? Yes, jadi kehilangan ginjal hidup, kehilangan hati masih hidup, Betul. kehilangan jantung mati. Apalagi kehilangan jantung hati. Karena Hidup pun jantung, tak hendak gitu ya. konsep jantung memberi makan organ lain. Oh. Oke. Tapi di satu titik tertentu Anda lupa jantung butuh makan. Karena itu disebut serangan jantung ketika jantungmu diserang. Jadi ketika jantung memberi oksigen kepada ginjal, memberi otak, membuat Anda sehat semuanya, Anda lupa. Ada yang tidak memberi jantung oksigen. Akhirnya jantungnya diserang namanya. Serangan jantung. Iya. Loh, kalau kita biasanya kalau di gereja ada serangan panggil pendoa syafaat. Bisa nggak kalau serangan jantung panggil pendoa syafaat? Pendoa syafaat hanya bisa menghilangkan kuasa gelap. Oh, oke. Tapi kalau di- serangannya dari dukun gitu misalnya ya. Jadi, loh, Oke. masalahnya, makanya ini cerita lucu. Banyak pasien saya yang dukun. Oh. Saya tanya, kenapa Anda bisa santet orang, kenapa nggak bisa ngambil santet bisa? Bisa kalau dukunnya kalah sakti sama saya. Oh. Tuh, kenapa nggak bisa ngambil diabetesmu? Ya karena khusus apa yang dimakan tidak bisa diambil dengan kuasa gelap. Oh. Terus saya tanya, kenapa gurumu tidak menyembuhkan kamu? Karena guru saya juga diabetes. Gereja sama, pendeta nggak bisa doakan diabetes. Oh. Apakah diabetes bisa sembuh? Bisa. I see. Tapi ingat, bukan tangan Tuhan kurang panjang, ada kelemahan yang harus dirubah. Edukasi ini yang saya kejar. Sehingga ketika Anda mulai melakukan satu bagianmu, menjaga pola makan, semakin Tuhan menyembuhkan saudara. Lah, Pak Yohanes, saya mau tanya. Terus ada hamba-hamba Tuhan yang doanya seperti nah ini kalau itu. sebelum makan. Singkirkanlah semua kolesterol Roh dan yang tidak kolesterol, baik dengan triglycerid. kami gitu. Kami percaya makanan ini sehat meskipun yang disajikan itu jelas-jelas gak sehat semua. Yang harus didoakan pendetanya. So, konsep saya bukan gereja, konsep saya Yesus. Yesus nggak pernah ngerubah batu jadi roti. Oh. Oke. Jadi, jangan pernah ngerubah jeroan jadi Babat. vitamin. Jadi omega 3. Iya, Oh. tidak bisa. Karena apa? Yesus selalu jadi contoh yang terbaik. Karena itu hari ini kita bahas eat like Jesus eat untuk mencegah serangan jantung. Itu menarik banget itu. Good. Makan seperti Yesus makan. Ya. Jadi gini, ahli pajak nggak bisa nantang Yesus karena Yesus bayar pajak. Ahli gizi hormat sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus makan ikan, isinya omega 3, mencegah serangan jantung. Ini kalau berbicara tentang jantung, tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa jantung itu penting karena memberi makan kepada semua organ tubuh. Tapi tadi ada yang dibilang, tapi ada organ tubuh yang tidak memberi oksigen ke jantung. Ini maksudnya gimana? Namanya pembuluh darah. Pembuluh darah yang di kita ini biru-biru seperti ini di tangan-tangan Ya, pemirsa, itu seperti selang. Kalau isinya aliran airnya bagus, tidak ada sumbatan, dia mengalir. Itu seperti kita kalau tidak kena serangan jantung. Ya. Tapi begitu ada LDL, nanti akan saya jelaskan sumber LDL. Ya. Lemak jahat ini menyumbat setengah, seperti selang yang ditekan setengah. Maka airnya begini, kecepatannya jadi tinggi. Kalau yang terjadi di pembuluh darah, kecepatan darahnya tambah tinggi karena tersumbat setengah, disebut darah tinggi. Orang bilang blood drag itu. Iya, itu sepupunya ya. Sepupunya. Itu bahasa Belanda. Tapi kalau full Ya. nyumbatnya, maka kalau nyumbat di otak kiri, stroke sebelah kanan. Kalau nyumbat otak sebelah kanan, stroke kiri. Pertanyaannya gini, kalau nyumbat ke jantung, serangan jantung. Oh gitu. Itu aja. Jadi yang harus diperhatikan pembuluh darahnya. Pembuluh darah dan yang mengalir. Pak, jantung saya baik, pembuluh darah saya nggak ada kolesterol. Kenapa saya serangan jantung? Yang ngalir kental, namanya darah kental. Itu gampang, sebelum saya jelaskan jantung, walaupun ini nggak ada hubungannya, tapi sangat signifikan. Ambil cabai besar, Ya. di tengahnya ada kabelnya, ingat ya, namanya kapsaisin. Ya, Itu ya, ya. antikoagulan, itu bisa meredakan kekentalan sehingga darah Anda lancar. Itu dulu. Oh, jadi tidak usah minum obat pengencer darah ya? Berarti makan cabai itu sehat dong berarti? Iya, sehat. Dalamnya? Kalau di luarnya vitamin C-nya. Nah, kalau Anda begini nih, konsepnya, Pak, itu darahnya. Bagaimana dengan menghilangkan kerak yang sumbatan tadi?
Nah, itu ada beberapa fungsi yang Tuhan ciptakan namanya HDL. Jadi kolesterol baik namanya HDL itu bisa membongkar LDL. Karena itu nanti kita satu episode ini seharian ini kita akan bicara soal makanan apa HDL yang harus dimakan dan makanan LDL yang dikurangi sehingga signifikan. Kenapa air ini nggak bisa saya minum, diisi terus. Kalau Anda nanti nggak saya jelaskan LDL, Anda makan terus, tidak signifikan kesembuhannya. Karena masuk lagi. Karena itu yang harus dijelaskan hari ini adalah hindari makanan pemicu LDL, makan kolesterol HDL. Oke, sip. Kalau gitu kita akan close dulu ya. Ya, Oke, kita akan take a break. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Hari ini kita akan banyak belajar bagaimana memelihara jantung kita supaya hidup kita sehat, umur kita panjang, mati masuk surga tanpa stroke, tanpa diabetes. Puji Tuhan. Amin. Tetap bersama kami dalam Good News Program. Saya dulu enggak apa-apa loh Pak. Kenapa sekarang olahraga kok malah kena serangan jantung? Umur beda, rumusnya beda. Oke. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Memelihara jantung di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Yohanes Sunardi. Ya, Pak Yohanes mau tanya tentang kesehatan jantung ini. Gejalanya tuh apa sih supaya kita tahu bahwa oh ini kayaknya mengarah-mengarah ke jantung ini? Ya, jadi itu sangat penting sekali, terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang usia di atas 35. Yang saya maksud di atas 35 itu punya resiko. Kenapa? Paling gampang teorinya sudah dipakai lama jantungnya. Itu dulu aja. Itu teori paling gampang. Jadi perlu turun mesin. Ya. Tidak, diwaspadai. Perawatannya harus lebih bagus. Jadi kalau kita punya Mercy lama supaya lebih bagus, dirawat. Bahan bakarnya yang pertama plus. Gitu ya. Oke, sekarang saya ngomong soal jantung. Ada ciri-ciri, profesor saya bilang begini, kalau kamu merasa punya organ, saat itu kamu sakit. Contoh ini. Anda punya otak, tapi Anda tidak merasa ada otaknya, toh? Nggak merasa. Begitu Anda merasa otak, yang dipegang mana? Ini. Nggak mungkin dong. Kepala. Pasti ini. Sakit kepala pasti. Karena itu harus di MRI otaknya. Contoh. Jantung kan beratnya ada 1 kiloan lebih. Iya. Beratan enggak? Keberatan enggak? Tidak. Enggak. Tapi kalau sakit jantung pasti Merasa berat. merasa punya jantung. Merasa punya jantung. Jadi Anda harus tahu itu tanda-tanda di mana organnya mulai di tempat itulah Anda mulai lemah. Nah, gejala jantung paling gampang adalah Anda merasa punya jantung. Contoh ini ya. Saya pegang. Yang terasa kakinya atau tangannya? Tangannya. Oke, siap. Begitu ada perasaan sesuatu yang mengganjal di dada sebelah kiri, berarti jantung Anda perlu dipertanyakan. Itu penting dulu. Atau kalau merasa degupannya terlalu kencang sampai bisa kedengeran itu gitu. gejala ketiga. Oke. Gejala pertama itu dulu. Gejala kedua ada cubitan di dada depan. Itu pertama. Terus Anda pikir masuk angin biasanya. Kalau istri suka nyubit gimana? Nah, itu perlu didoakan ya. Supaya lebih suka nyubit lagi, maksud saya begitu. Nah, dada depan terasa itu sudah warning. Tidak diperhatikan hari ketiga, hari ketujuh, perlipatan hari ketiga, itu dada belakang seperti dicubit. Oh, berarti kalau dada belakang sudah tembus. Itu berarti itu tembus depan belakang, itu sudah lebih parah. Yang lebih parah lagi, tangan pegang gelas mulai tidak kena. Luput. Iya, bukan kuasa gelap, tetapi nggak ada kekuatan ya? memang syaraf di sana terganggu sebelah kiri jantung. Oh, karena ini kalau tangan kanan bagaimana? Nah, kanan masih normal. Karena itu kalau Anda berkendara tiba-tiba persneling Anda pegang nggak kena, ya harus nyebut nama Yesus. Kenapa? Karena 30 detik dari itu mati. Wow. Jadi saya nggak main-main, pasien yang selamat
terutama pasien anak Tuhan selalu sebut nama itu, nama yang menyelamatkan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, harus minggir ke samping. Karena kalau enggak nyebut nabrak. Yesus memang enggak kena serangan jantung, tapi ditabrak matinya. Ingat, jangan telepon rumah. Jangan telepon pendeta. Mesti telepon UGD. Ambulan. Iya, itu penting. Penting. Oke, Penting secepat sekali. mungkin. Karena banyak setelah ketemu didoakan, harusnya nggak mati kalau ditanganin. Malah mati. Mati. Oke, Jadi ekspres ke Anda surga. harus ngerti ini. Anda harus ngerti ini sehingga kalau Anda hafal nomor, itu harus nomor salah satu UGD. Kalau Anda bijak, laki-laki yang bijak. Anda mengerti, Anda punya keluarga yang baik, Anda harus sehat. Nah, lalu, kalau Anda sudah ngerti ini semua, apa yang harus dikontrol? Yang dikontrol adalah tekanan. Jadi kalau Anda punya tekanan darah tinggi, sewaktu-waktu datangnya serangan jantung. Anda masuk dalam resiko serangan jantung. Karena itu pengobatannya nanti yang saya jelaskan adalah dengan menjaga tekanan darah dengan buah-buahan, Iya. sehingga serangan jantung nggak akan datang. Apakah orang yang tekanan darah tinggi lebih high risk, beresiko daripada orang yang tekanan darah Jadi rendah? dia punya 50% terserang serangan jantung. Apakah berarti ada plak atau karak-karak gitu? Tadi saya bicara bahwa kalau penyumbat setengah, Pasti ya berarti. darah tinggi. Pasti. Tapi kalau 80% harus di ring. Oh. Jadi iya. dokter untuk ring Anda itu sumbatannya di atas 80. Ada orang yang berkata masih muda tapi sudah darah tinggi. Yes. Apakah sama juga? Sama. Nggak ada karena itu- turunan, nggak ada ya? Gini, faktor keturunan ingat selalu 1%. Jadi gini nih, apa yang diturunkan dari pola makan ditiru itu resmi keluar. Tapi ketika bapak saya darah tinggi, saya tidak makan seperti bapak saya, Enggak darah tinggi. punya 1%. Oh, 1% Bibit aja. aja. Karena Ya. 99 saya makan yang tidak sama dengan bapak saya atlet, bapak saya bukan atlet, ya saya nggak darah tinggi, bapak saya tetap darah tinggi. Nah, terus ini memicu ke pertanyaan berikutnya. Apa benar untuk mencegah serangan jantung kita tuh harus banyak-banyakin olahraga? Bukan. Dari pola makan yang baik dan benar. Olahraga menambah HDL. Oh. Jadi apa yang tidak pakai makanan, HDL hanya jalan cepat, bukan lari. Ingat, Bukan lari. jalan tergesa-gesa. Itu adalah proses di mana detak jantung Anda mengkonfirmasi otak untuk melepaskan lemak. Sehingga untuk melangsingkan, kalau saya pegang beberapa artis gitu ya, itu kalau saya mau mengecilkan pinggangnya jalan cepat, bukan lari. Oke. Karena itu banyak olahraga game yang lari kena serangan jantung. I see. Nah, Kecuali, tanda petik, kalau di luar negeri disuruh berhenti. Kenapa? Masih sehat, disuruh berhenti. Karena detak jantungnya sudah mendekati serangan jantung. Tapi kalau di sini kan nggak rela, apalagi yang main pos. Iya. Mau masuk gawang, disuruh berhenti. Nggak mau, padahal serangannya sudah mendekati. Apalagi sudah taruhan 50 juta. Akhirnya dapat 50 juta, tapi mati. Iya. Buat beli peti mati. Iya, itu Oke. Iya, iya. Jadi Anda harus ngerti ini, nanti akan saya ajarkan cara menghitungnya. nah itu orang-orang kan ada kasus gitu ya, sedang olahraga, katakanlah lagi main tenis, terus habis itu mati di lapangan tenis itu Jadi bagaimana? konsep begini, dia pasti olahraganya Forsir. bukan. Ada dua, yang satu forsir, yang satu ditekan dokter kalau udah olahraga stroke. Akhirnya dia olahraga dengan semangat tanpa ngerti batasannya. Akhirnya melewati detak jantung normal. 220 dikurangi umur, misalnya umurnya 20, 200. Kalau per menit 200, deg-deg 200 kali, Berhenti. Anda langsung stroke. Oh. Karena itu hindarin. 220 dikurangi umur 20 misalnya 200. Dikali 0,65 misalnya 135. Itu tidak bisa lari. Terenggang-enggak tapi enggak sampai tinggi maksimal. Ya. Itu adalah mengecilkan pinggang dan menyehatkan jantung. Karena itu Anda pakai jam boleh, pakai aplikasi boleh. Di situ ada rumusnya langsung. Begitu Anda pegang set, oh kelebihan angkaku enggak boleh berhenti. Oke. Itu Berarti contoh. semakin banyak umur kita, semakin ini dong berkurang. Karena itu ada jumlah orang, detaknya. Pak saya dulu enggak apa-apa loh Pak. Kenapa Dulu? sekarang olahraga kok malah kena serangan jantung? Umurmu beda, rumusnya beda. Oke. Loh, kenapa saya dulu ngerti? Kamu dulu dihitungkan trainer, sekarang kamu nggak ikut trainer. Karena itu saya buka rahasia hari ini untuk pemirsa Good News. Ya. Bahwa 220 dikurangi umur, 220 detak jantung kurang yang nggak boleh tercapai. Jadi kalau Anda treadmill ada pulse. Ya. Saya 43. Oke, 220 dikurangi 43. Angkanya nggak boleh tercapai. Berarti 100 177. Kalau Anda treadmill 177, Anda langsung stop, Anda berhenti. Sampai dia turun. Nah, Begitu kalau lanjut, misalnya saya langsung berhenti, kadang-kadang langsung gelap tuh. Gimana tuh? kalau gelap bukan karena berhenti, karena memang anemia, kurang zat besi malam ini. Oh. Anda harus membedakan itu sehingga Anda nggak klaim treadmill salah, tapi memang
asupan zat besi. Karena itu nanti saya kasih tahu bagaimana asupan sebelum berolahraga. Loh, sebelum berolahraga harus makan dulu? Harus. Oh, lah ini suka olahraga perut kosong. Cuma harus tanya apa yang dimakan. Apa yang dimakan ya? Nanti setelah break ya. Oke, teman sekalian, menarik sekali ya. Ini akan memberkati kehidupan kita supaya kita nih menjadi orang-orang yang pandai gitu ya. Kalau kita mengetahui pengetahuan kemudian tahu aja percuma pemirsa sekalian, tetapi akan lebih berbuah kalau kita mau melakukannya. Nah, kami berharap Anda akan menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran yang dijabarkan melalui Good News program pada serial ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah break yang satu ini dan kita akan mendengarkan seorang artis yang akan memberikan satu pujian yang luar biasa. Hanya di Good News program. Dalamnya tingginya tak terukur, cintamu padaku tiada terhitung. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, So Nice Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis So Nice Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Dengan setulus hatiku, ku mau lebih mengenalmu. Cintamu padaku yang tak membisu. Kau mengasihi diriku lebih dari apapun. Kau mati bagiku, bukti cintamu. Panjangnya, lebarnya tak terukur, dalamnya, tingginya tak terukur. Cintamu padaku tiada terhitung. Panjangnya, lebarnya tak terukur, dalamnya, tingginya tak terukur. Cintamu padaku tiada terhitung. Sampai akhir hidupku, sampai habis nafasku, genaplah kasih-Mu dalam hidupku. Oh, sampai ku tutup mataku,
mengasihimu. Panjangnya, lebarnya tak terukur, dalamnya, tingginya tak terukur. Cintamu padaku tiada terhitung. Panjangnya, lebarnya tak terukur, dalamnya, tingginya tak terukur. Cintamu padaku tiada terhitung. Panjangnya, lebarnya tak terukur, dalamnya, tingginya tak terukur. Cintamu padaku tiada terhitung. Panjangnya, dalamnya, cintamu padaku tiada terhitung. Cintamu padaku tiada terhitung. Cintamu padaku tiada terhitung. Ya, pemirsa sekalian, luar biasa sekali artis yang tadi menyanyi itu, luar biasa banget. Saya kenal banget loh, ya, bahkan itu adalah istri saya. Puji nama Tuhan ya. Saya yakin Anda semua diberkati dan ini waktunya yang sangat ditunggu oleh pemirsa sekalian, yaitu waktunya kuis. Ya, pertanyaannya adalah apakah judul daripada lagu yang tadi dinyanyikan oleh penyanyi yang luar biasa itu. Oke, caranya ada 5 buah CD yang akan diberikan persembahan daripada Debbie Katarina. Caranya adalah silakan Deb. Ya, kirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini. Nama, salah, dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, Your Faithfulness, persembahan dari saya sendiri dan Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Wah, ini mau ujian matematika. Strawberry, karena strawberry mengandung asam laktik untuk mengeluarkan memori. Oh. Ini Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang memelihara jantung. Nah, kembali kepada Yohanes Sunardi. Oke, tadi sebelum 2 break terakhir kita kan ngomong nih kalau olahraga nggak boleh perut kosong. Jadi kalau mau olahraga makan apa dulu nih? Konsepnya begini, sangatlah tidak bijak ketika kita mau naik mobil nggak isi bensin. Diterima dulu. Ya. So, kalau anak kita mau sekolah, boleh kan nggak sarapan? Nggak boleh. Tapi mamanya mencoba nggak sarapan akhirnya. Jadi, itulah awalnya kenapa anak kita sehat, kita stroke. Oke. Karena Anda mulai nggak melakukan seperti dikatakan tadi sama kamu, Den, bilang. Kalau Anda nggak melakukan, nggak berbuah. Yes, correct. Nah, oke, kita mau ngomong. Sebenarnya yang bikin gemuk atau bikin sakit itu bukan makannya. Tapi ketika Anda salah makan, diterima dulu konsep ini. Sehingga kenapa saya isi bahan bakar kok mogok, beliau enggak? Karena dia sepeda motor isi bensin, saya tak isi minyak tawon. Ingat ini. Jadi kenapa Kristen yang sama, di gereja yang sama, ada yang kena serangan jantung, ada yang tidak. Olahraga yang sama, badminton, nggak semua toh struknya toh. Betul. Satu temen yang 20 yang struk cuma 1 toh. Atau 3 toh. Yang kalah taruhan 50 juta tadi. Jadi konsepnya ingat. Nanti itu kita bahas bahwa ada sesuatu yang bukan dari makanan kena serangan jantung. Ketika kortisol terserang. Contoh, dapat undian 400 miliar, langsung mati. Dibayar lagi, anaknya tabrakan, mati juga. Jadi seneng atau sedih kalau kortisolnya naik, bisa dijabarkan. Kita nggak paham nih kortisol itu apa dan kortisol itu hormon stres. Stres itu bukan nggak suka, stres itu sesuatu tekanan namanya. Happy atau jelek, jadi dapat tekanan yang terlalu banyak. Contoh dia 400 miliar pun kita ketemu kekasih kita deg-degan juga. Kita dengar kabar menakutkan deg-degan juga. Konsepnya ingat, detak jantung berlebihan. Jangan sampai melebihi tadi itu. Oke, kembali lagi ke sana. Nah, ada makanan yang menimbulkan detak jantung, namanya in. In itu heroin, nikotin, kafein, tein. Karena itu ketika Anda minum kopi berlebihan atau energi drink yang mengandung kopi, detak jantungnya naik, Anda picu dengan olahraga, pasti mendekati stroke atau belum aja, maksudnya besok atau besoknya nggak tahu saya. Karena detak jantung konsepnya kuncinya. Nah, ada makanan yang memicu. Karena itu Anda harus pakai namanya yang pH-nya basa. Teorinya kalium, kalsium. Jadi Anda makan buah sebelum olahraga itu bijak. Kenapa? Sebelum olahraga. Karena gula buah lambat jadi gula, sehingga dia menyuplai Anda. Misalnya ini pisang atau semangka. Time release. Time release dia. Dia awal pertama kasih Anda kekuatan untuk lari. Waktu Anda drop, dia melepaskan gulanya lagi. Sehingga nggak mencuri tendon, glikagon, dan lever Anda. Dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Iya. Karena kalau Anda olahraga bisa gerak, berarti mencuri sesuatu. Gula lever dicuri, maka sakit lever. Dicuri sendi Anda sakit. Nah. Jadi kalau Anda ngerti insipnya, diisi tapi yang membuat malah olahraga itu lebih bagus. Kita istilahkan pre-workout. Jadi nutrisi pre-workout adalah nutrisi yang dimasukkan sebelum Anda beraktivitas. Bukan fitness loh ini ya. Mau sekolah. Hari ini anak kita olahraganya lari. Maksudnya ada pelajaran olahraga nih hari ini Jumat. Ya dikasih jusnya jus melon yang anti kram. Hari ini mau ujian matematika. Strawberry, karena strawberry mengandung asam lactic untuk mengeluarkan memori. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi kapan-kapan kita ceritakan soal episode soal anak ya, nutrisi untuk anak. Jadi apa yang kamu makan mengeluarkan reaksi. Contoh, kalau tidak menimbulkan energi, berarti kamu salah makan. Karena fungsi dasar menimbulkan energi. Fungsi kedua, membuat sistemmu berjalan. Kalau makan malah lututnya sakit, berarti salah makan dong. Apalagi kalau makan ini ya, bijinya salak misalnya gitu. Yang ketiga, ingat sistemnya berhenti ya. Tadi gangguan ginjal, gangguan macam-macam. Dan nanti akan kita mungkin jelaskan lagi apa yang untuk membuat jantung ini menjadi lebih baik. Karena spesifik jantung ini. Yaitu LDL atau HDL ya. Oke, menarik sekali ini HDL atau LDL berikutnya ya. Wah, pemirsa sekalian, kita belajar sesuatu ya. Ini mind blowing gitu ya, sesuatu yang cukup mengejutkan karena saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang kita pikir kita tahu gitu ya. Tetapi ternyata apa yang kita tahu belum tentu benar ya. Pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Alpukat ini lemak baik,
Tetapi ingat, jangan dicampur susu kental manis. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Oke, bisa sekalian kembali kepada Good News Program. Hari ini kita menampilkan suatu episode yang menarik, yaitu memelihara jantung bersama dengan Yohanes Sunardi. Oke, langsung aja. Oke. HDL, LDL. Dari awal saya sudah bicara bahwa ada dua kolesterol yang bersifat, yang satu menyumbat, yang satu membuka sumbatan. Ya. Ya. Menyumbat setengah darah tinggi, full stroke sampai serangan jantung. Nah, konsep diciptakan Tuhan LDL mengapa? Karena LDL dibutuhkan. Tapi jangan lebih dari 100. Karena itu medis mencatat bahwa LDL-mu tidak boleh lebih dari 100. Oke, apakah fungsi daripada LDL? Karena dia memberi energi yang baik awalnya. Tapi ketika berlebihan jumlahnya dia bisa menyumbat. Oke. Oke. Karena itu dibutuhkan keseimbangan HDL untuk membuka sumbatan. Jadi pembersihnya ini? Yes, correct. Jadi karena itu ada orang yang kolesterolnya tinggi LDL, kenapa dia belum kena serangan? Karena HDL-nya lebih tinggi. Oh, jadi ada orang tidak punya LDL kena serangan jantung nih. Ada karena HDL-nya nggak punya. Pengertian saya dulunya oke. adalah HDL-nya tinggi, LDL-nya pasti rendah. Tidak. Tidak. Iya. LDL tinggi, HDL pasti rendah. Oke. Belum tentu. Kalau teori yang Anda katakan HDL tinggi pasti rendah, itu kebetulan orang yang suka makan sumber HDL sembari mengurangi jumlah LDL yang dimakannya. Oh, oke. Karena keseimbangan itu yang menentukan, dan itu nggak bisa dipertanyakan, tapi dari buahnya kita lihat. Oke, jadi apakah yang membuat, makanan apakah yang membuat sumber HDL kita naik? Oke. Ada makanan yang menekan LDL, ada makanan yang meningkatkan HDL, ada makanan yang meningkatkan HDL sembari menekan LDL. Oh, wow. Apa itu? Yang pertama, ikan yang dikatakan bagus mengandung omega 3, itu adalah sumber meningkatkan HDL. Omega 3. Ingat, disertai mengurangi jeroan karena jeroan sumber LDL. Oke. Ketika Anda, contoh ini Makassar, saya bilang sama kota Makassar, di sini sumber ikan HDL terbaik, Ya. di sini sumber jeroan terbaik. Coto Makassar, enak banget. ini. Kalau Anda nggak bisa membedakan yang mana, maka Anda pasti kena serangan jantung di kota yang menyediakan HDL. Wow, ironi gitu ya. Seperti tikus mati di lumbung padi. Yes, oke, correct. karena kelaparan. Iya. Oke. Jadi konsepnya ingat ini, sembari Anda makan ikan diharapkan mengurangi jeroan. Sekarang saya ngomong, bawang putih satu potong, satu siung, dipotong jadi 4, jangan dikunyah. Ketika dikunyah, dia bersifat antibiotik untuk anti radang. Oke. Tapi ketika diminum seperti air, dia masuk ke lambung dengan bantuan enzim lambung, dia diproses keluar zat namanya alisin. Alisin bertanggung jawab menekan LDL. Wow. Gimana? Diminum tanpa dikunyah? Jadi dipotong jadi 4. Satu siung. Ditelan-telan Diminum dan gitu? dikunyah berbeda. Iya. Diminum itu berarti ditaruh di lidah pakai air. Oh iya, Dikunyah kayak berarti minum tanpa pil air. gitu. Iya. Benar sekali. Oke. Oke. Karena proses dibagi kami sekolah kimia pangan sangat penting. Wow. Proses itu. Karena itu tepung di blender, di mixer jadi roti, tepung diayak jadi tepung pisang goreng. Pengolahan bahan mempengaruhi hasil berikutnya. Wow. Ini Anda harus ngerti ini dulu. Karena itu kami pandang dari sisi ini. Sekarang saya bilang soal bawang putih tadi. Ya. Kalau Anda bisa makan seperti itu, pemirsa Good News bisa mencoba 3 minggu, maka Anda akan lihat LDL Anda turun. Tapi ingat, waktu LDL turun, bukan berarti Anda lolos dari serangan jantung. Why? HDL Anda nggak dimasukin. HDL-nya harus Karena itu naik. tadi saya bilang, sembari makan ikan, Anda makan bawang putih dan mengurangi jeroan. Jadi kalau orang bilang, saya suka makan jeroan tapi suka makan bawang putih.
Anda berdoa semoga balancing. Masalahnya Anda bukan seperti saya yang sekolah. Anda enggak mengerti. Karena itu kami nggak pakai perasaan, kami pakai lab. Walaupun pasien kami bilang, sumpah, saya enggak makan jeroan, tapi kalau LDL-mu 200, itu darahmu bukan darah saya. Jadi kamu nggak usah sumpah. Berarti Anda makan sambil tidur, begitu aja. Karena ini darah Anda. Karena itu kami selalu pakai tes darah. Nah, apakah siung bawang, 2 siung bawang, 1 siung bawang putih? Oh, cuma 1. Iya. Kalau 2 percuma? Bukan. Karena bagi saya akumulasi itu lebih baik daripada 2 besok enggak. Bagaimana pertanyaan kalau 2 terus? Enggak signifikan. Karena kami pakai jurnal. Penelitian kami 1 efektif. Oh, jadi 1 sudah lebih daripada cukup yang dibutuhkan tubuh. Ya. Untuk menekan LDL. Untuk menekan LDL. Tapi ingat, sembari mengurangi asupan LDL yang jelek tadi. Nah, untuk meningkatkan HDL-nya apa yang harus dimakan? Ikan tadi. Nah, kalau Anda mau tanya ekstra, gini. Ya, yang menaikkan Pak, masalahnya Pak, sumbatannya sudah besar kata dokter. Oke, kita pakai sesuatu yang khusus buka sumbatan. Namanya resveratrol. Apa tuh? Obat. Yesus menciptakan resveratrol, zat di dalam anggur merah yang bisa buka sumbatan. Wow, tapi teman-teman medis suka anggurnya, saya nggak suka karena fermentasi. Mendingan dari anggur merah. Anggur atau wine? Buah anggur merah. Buah anggur merah, bukan kalau tadi dikatakan ya? tadi kan wine tadi. Wine itu fermentasi. Buah Saya lebih suka yang paling alami. Yang merah ya dong? Yang merah. Kalau yang hitam polifenol buat katup jantung, beda banget ini. Jadi kita lagi ngomong soal buka sumbatan toh. Iya. Jadi yang anggur merah. Anggur merah 10 biji rutin seminggu 2 kali buat seorang pria bijak untuk membuka sumbatan LDL. Dan itu fungsinya? Memang untuk membuka sumbatan LDL. Oke, sekarang kembali lagi. Kita butuh namanya alpukat. Alpukat ini lemak baik, tetapi ingat jangan dicampur susu kental manis. Atau serutan coklat. Kalau kita sedang berbicara soal LDL, kuning-kuning di daging alpukat itu efektif. Itu lemak tapi lemak baik untuk meningkatkan HDL. Dan sembari menekan LDL. Nah, telur. Oh, itu sembari menekan LDL. Oke, tadi alpukat berarti. HDL tinggi, LDL bisa diturunkan. Oke. Nah, telur, orang bilang ini jadi dilema. Orang bilang makan telur itu HDL tinggi, ada yang bilang LDL-nya tinggi, yang mana yang benar? Oke. Yang benar adalah kolesterolnya tinggi tapi tidak membunuh. Tuhan sudah taruh lecitin di kuning telur untuk menekan kolesterol di dalam telur itu sendiri. Berarti mengandung baik-baik itu. HDL kah atau LDL? HDL kan? Cuma lihat itu. Anda ini nggak boleh makan telur. Kami belajar mengurangi asupan Anda lemak Anda. Tapi kalau Anda bilang, dok, aku makan telur 1, aku olahraga, makan ikan, it's okay. Masalahnya kita nggak bisa ngontrol pasien di rumah. Paling gampang kita langsung jangan makan telur. Kenapa? Karena kita lihat hampir pasien makan telur pagi, siang, malam. Nah, dengan pendidikan yang beda-beda, kita langsung pakai asupan, jangan makan telur. Tetapi banyak orang vegetarian, nggak makan telur, kena stroke. Jadi telur bukan pemicu stroke. Jadi apa? Kenapa kok mereka bisa kena stroke? Berarti sebentar, saya harus menyelesaikan masalah Anda dulu tadi bahwa telur nggak apa-apa. Karena banyak vegetarian nggak makan telur, stroke. Ternyata lemak jenuh. Apa sih lemak jenuh? Begini, begitu ambil lemak, ditaruh di ruangan tanpa AC, beku, berarti membeku di dalam pembuluh darah. Setengah darah tinggi, full stroke. Jadi apakah yang dari makanan vegetarian Oke, kita ngomong sekarang. Ketika orang pikir jalannya lurus, ujungnya maut. Dia mengawetkan minyak dengan nyuntik hidrogenisasi. Jadi margarin. Oh, margarin. Tahan dulu. Begitu margarin dimasukkan lemari es beku, dikeluarkan beku, tanda-tanda minyak jahat. Karena itu ibu-ibu bilang, baksonya tak masukkan lemari es, wih keras segini. Anda mulai mengerti maksud saya? Sesuatu yang beku di suhu ruangan akan menyumbat di dalam pembuluh darah Anda. Masalahnya minyak zaitun itu cair terus. Sehingga dia di dalam juga minyak baik namanya. Itulah pengkategorian minyak membunuh dan minyak yang tidak membunuh. Masalahnya orang vegetarian menganggap ini dari sari minyak. Padahal sudah dibekukan. Begitu dia goreng sayur pakai margarin, awalnya stroke. Jadi dari sana. Nah, berbeda dengan butter. Butter di restoran diservingkan dingin. Kenapa? Karena kalau biasa dia cair lagi. Betul. Berarti tidak seberbahaya margarin. Good. Wow. Nanti ada satu pertanyaan penting tentang seks nih. Saya mau tanyakan. Kenapa ada orang yang meninggal kena serangan jantung pada waktu setelah berhubungan seks atau di tengah-tengah berhubungan seks? Tunggu jawabannya ya. Temukan jawabannya setelah break, tetapi sebelum break pemirsa ada
seorang ibu yang mengirimkan SMS kepada kami setelah didoakan dan berkata, "Shalom, puji Tuhan. Terima kasih sudah membantu papa saya dan mendukung dalam doa sehingga sekarang sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit karena darah tinggi. God bless you, God bless you too." Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Kalau badan kita sehat, kita bisa mencicipi makanan-makanan itu dengan bijak, maka alangkah kayanya kita, alangkah diberkatinya kehidupan Anda. Anda hidup secara berkelimpahan. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, I give you life to the fullest. Aku memberikan kepadamu hidup yang penuh dengan kelimpahan di dalam kemaksimalan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini memelihara jantung. Langsung kembali kepada narasumber kita, Yohanes Sunardi. Nah, tadi sebelum break Daniel ada pertanyaan menarik tuh, Dok. Kenapa pada saat berhubungan suami istri terus ada orang yang terkena serangan jantung? Yes, tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa karena kegembiraan atau karena kemarahan, kalau detak jantung Anda meningkat, maka berbahaya untuk jantung Anda. Tadi sudah saya urus hidungnya. Yang kedua, Anda jangan pernah memakai obat perangsang. Karena obat perangsang itu pasti meningkatkan detak jantung. I see. Jadi obat perangsang itu seperti kafein. Jadi memicu detak jantung. Nah, itu yang membuat akhirnya detak jantung berlebihan dan Anda akan terserang. Hanya itu aja proses. Kalau untuk kasus yang meninggal, apalagi serangan jantung, kalau misalnya, maaf kata nih, kita pernah membaca artikel-artikel atau majalah atau koran, ada orang ke hotel, maaf sama pelacur, kemudian sampai akhirnya meninggal. Itu kebanyakan karena apa nih? Kalau itu sudah pasti karena dia merasa ini berbeda, dia harus tampil berbeda. Dan orang yang seperti itu kalau di forensik pasti menggunakan obat-obat peningkat ereksi, sehingga itu meningkatkan detak jantung berlebihan. Seperti main game, mau gawang gol, tapi disuruh berhenti. Nggak mau toh, main terus. Begitu sudah lebih, masih ada kurang 3 meter diteruskan, ya lebih, akhirnya meninggal. Hanya masalah jadi itu aja. Hindari obat-obat perangsang. Iya, karena itu bagi saya makan sehat, jantung sehat, seks sehat. Wow, oke. Nah, terakhir nih, tips ya. Ya, tips untuk pemirsa di rumah, bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya jantung menjadi sehat. Paling gampang, mulai nggak makan jeroan lagi. Makan daging sapinya, it's okay. Puji Tuhan. Yang kedua, hindarin kafein berlebihan. Kalau Anda harus minum kopi, pastikan segelas. Pastikan besok nggak minum, nggak pusing, itu aja. Jadi Anda nggak condong. Yang ketiga, mulai makan anggur merah 10 biji seminggu sekali. Sementara LDL Anda tinggi, Anda makan bawang putih 1 siung setiap hari setelah makan siang. Kenapa? Mulutnya kan enak tuh. Enggak, karena nggak dikunyah, ditelen. Catat baik-baik tadi. Yang ketiga, mulai makan alpukat dan mulai makan sayur. Dan ingat, jalan cepat di pagi hari minimal seminggu 2 kali. Di pagi hari itu, definisi pagi hari jam berapa? Di bawah jam 7. Dan ingat, jangan di mall. Jangan di treadmill gimana? Jalan. Kenapa? Olahraga itu meningkatkan daya serap. Kalau yang dihisap asap knalpot, percuma juga. Anda lebih cepat serangan jantungnya. Karena itu saya sedih kalau lihat ada ibu-ibu senam di mall pagi hari, dilewati mobil. Kalau Anda sudah tinggal di kota yang diberkati Tuhan, pastikan Anda bergabung dengan gym atau punya treadmill di rumah. Oh. Kalau Anda bijak seperti itu aja. Oh gitu. Atau di taman ya.
Di taman yang Anda pikir Yang udaranya sudah jauh dari bersih. kontaminasi. Itu aja kok. Oh gitu. Konsepnya ingat, bukan bahaya jalan paginya, Anda memperlebar kapasitas paru-parunya. Begitu udara masuk, berhubungan ngirim ke jantung enggak tadi. Nah kalau dicampur dengan asap knalpot kan nggak bijak. Oh. Sebenarnya ingat itu tadi. Ya. Wow. Oke. Thank you. Terima kasih atas waktunya Ya, sekali lagi. Terima kami kasih. sangat Semoga nanti kita diberkati. punya kesempatan di Terima lain kasih. waktu untuk memberkati lebih banyak lagi daripada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Amin. Anda. Amin. Terima kasih ya. Oke. Wow, pemirsa sekalian, saya percaya Anda diberkati dengan cara yang luar biasa. Sekarang kita akan lihat daripada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, coba kita lihat bersama-sama daripada kitab Roma pasal yang ke-14. Oke. Firman Tuhan berkata, Roma 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa saya angkat ayat ini pemirsa sekalian? Supaya Anda para pemirsa sekalian tidak memakai ayat ini untuk kemudian menjadi pembelaan diri. Percuma nggak usah didengerin apa yang tadi dibahas, karena firman Tuhan udah ngajarin kita kok. Kita nggak perlu, kalau ayat-ayat sebelumnya dilihat, dikatakan kita jangan menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Benar pemirsa sekalian, saya setuju. Kami tidak berusaha untuk mengatakan bahwa hindari makanan-makanan yang najis karena nanti kamu dikutuk. Ya, ini bukan masalah lagi dikutuk. Sekarang kita harus mengerti bahwa di zaman perjanjian lama, kalau Anda lihat terutama di dalam Imamat 11, waktu yang pendek kita nggak bisa buka, tetapi ini PR buat Anda. Di sana Tuhan sudah mendefinisikan sebenarnya makanan-makanan apa saja yang semestinya cocok untuk dimakan oleh manusia. Ya, namun karena waktu itu perkembangan teknologi dan juga kedokteran dan ilmu pangan belum semodern sekarang, orang Israel tidak akan mengerti kalau Tuhan akan menjabarkan. Nah, oleh karena itu apabila mereka lagi perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka lagi setengah perang nih pemirsa sekalian. Jadi supaya gampang, perangnya kuat, dan kemudian tenaga tidak kedodoran dan mereka menang di dalam kasih karunia Tuhan, makanya Tuhan memberikan definisi apa yang boleh kamu makan dan tidak boleh kamu makan. Dan supaya mereka mengerti dengan konsep teokrasi yang waktu itu sukar untuk dimengerti oleh manusia, akibatnya Tuhan memberikan satu hukum bahwa kalau kamu melanggar Imamat 11, ada bagian yang pertama kamu diberkati. Kalau kamu tidak melanggar, kamu memakannya dengan baik. Yang kedua, kalau kamu memakannya, kamu akan dikutuk. Pemirsa sekalian, dengar baik-baik ya. Jadi inilah yang dipakai oleh Roma 14. Nah, oleh karena itu, dalam episode ini sekarang kita tahu kita hidup di abad 21 tahun 2017. Nah, oleh karena itu, ini sekarang kita tidak lagi berbicara masalah kutuk, tetapi tidak berbicara masalah menjadi batu sandungan. Sekarang Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ilmu pengetahuan sudah bertambah, hikmat bertambah. Oleh karena itu sekarang, pada waktu kita hidup di zaman sekarang, kita hidup sebagai orang-orang manusia modern, marilah kita mengerti ternyata Tuhan sudah memberikan hikmat yang luar biasa kepada para profesor-profesor. Mereka meluangkan begitu banyak waktu dan tujuannya adalah supaya kita menjadi orang lebih kuat, lebih hebat, lebih handal. Sama kan di zaman, kalau Anda berkata Alkitab ini nggak bisa berubah. Nah, di dalam Alkitab tidak ada handphone, di dalam Alkitab tidak ada taksi, di dalam Alkitab tidak ada pesawat terbang. Kalau Anda mau penginjilan naik kapal dari Jakarta menuju ke Australia perlu waktu 2 bulan, ya terserah Anda. Kalau saya nggak mau pemirsa sekalian. Karena saya tahu ada hikmat Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang tertentu untuk menciptakan pesawat terbang. Nah, jadi sama konsepnya. Saya berharap dengan apa yang Anda terima di tempat ini, kita bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Sekarang ada orang-orang yang Tuhan pakai, ada kasih karunia yang besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan mereka dengan sukacita membagikan kepada kita. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap bahwa Anda pemirsa Good News Program, umur Anda, kita tahu umur mati hidupnya manusia di tangan Tuhan. Tetapi selama ada di dalam bagian kita untuk memainkan peran itu, mari kita mempunyai cita-cita. Nomor 1 untuk kita mau berumur panjang. Ada amin? Amin. Nomor 2, bukan cuma umur panjang, tapi mari kita menjadi orang yang berumur panjang dan sehat. Nomor 3, karena apa? Ada rencana Tuhan yang sangat besar. Kalau Anda hari ini orang tua seperti kami, anak Anda masih kecil, kita ingin melihat mereka bertumbuh kembang dengan luar biasa, supaya kita bisa melihat mereka untuk diwisuda, mendapatkan gelar. Kemudian mereka dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mereka menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dipakai untuk kemajuan bangsa dan negara.
Kemudian nomor 4, melihat mereka ingin menikah. Kita akan punya cucu, punya keturunan. Alangkah bahagianya kita bisa melihat bagaimana Tuhan meminta kita untuk pergi ke segala penjuru dunia. Muridkanlah seluruh bangsa. Wow, pergi ke bangsa-bangsa itu menyenangkan. Pergi dari pulau ke pulau, melihat indahnya Indonesia. Kuliner-kuliner yang luar biasa, ini luar biasa banget. Kalau badan kita sehat, kita bisa mencicipi makanan-makanan itu dengan bijak. Maka alangkah kayanya kita. Alangkah diberkatinya kehidupan Anda. Anda hidup secara berkelimpahan. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, I give you life to the fullest. Aku memberikan kepadamu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam kemaksimalan. Anda diberkati dan kami pun diberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang luar biasa, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Engkau lawat kehidupan mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati dengan hikmat, dengan kesehatan yang berlimpah dan masa depan yang indah. Aku melepaskan urapan, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan apa yang dokter tidak bisa lakukan, obat-obatan tidak lakukan, bahkan apa yang food science atau ilmu pangan tidak bisa lakukan, Engkau sanggup membypass, mengerjakannya mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah saat ini di dalam rumah tangga saudara, pekerjaan, bisnis, kesehatan, keuangan saudara. Hidupmu berkelimpahan di dalam kasih karunia akan Kristus Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan berkat dan perkenanan Tuhan. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu episode yang luar biasa. Kami percaya Anda sudah diberkati sama seperti kami. Juga diberkati dan diperkaya ilmunya. Betul. Ya pemirsa, kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Di Good News Program di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami di www.anugerah.net, dan juga jangan lupa cek juga ke fanpage kami, yaitu fanpage Facebook Anugerah Ministries, karena kerap kali kami juga mengadakan live streaming dan Anda pun akan lebih lagi menerima kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.